Selamat pagi pastinya untuk ayah bunda yang ada di rumah, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya di sini dari London bisa menjumpai Anda semua dalam acara Keluarga Sehat. Seperti biasa di sini kita akan memberikan informasi tentang kesehatan untuk buah hati kita, untuk keluarga juga, buat siapapun dimanapun Anda berada. Hari ini harus menonton acara Keluarga Sehat, tapi saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh pria tampan ya. Ini selalu setia dengan saya, siapa lagi kalau bukan? Ya, senang sekali tentunya saya Boy ya. Berdua dengan adik kita berada di acara Keluarga Sehat. Dan luar biasa hari ini kita mempunyai tema yang berbeda dengan episode sebelumnya tentunya pemirsa ya. Hari ini kita membahas pentingnya vaksinasi bagi anak nih ya. Oke, dan mungkin banyak yang mengetahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati nih pemirsa. Betul. Apalagi tidak ada salahnya kita vaksinasi terlebih dahulu ya, sebelum kita terkena bakteri. Nah, betul, itu paling penting. Dan kita akan membahas ini bersama dengan Dokter Cynthia Utami SPA nih. Halo dokter. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Iya, dokter ini dari Omni Hospital nih ya. Tentunya di Jalan Alam Sutra Boulevard Kafling 25 Serpong Tangerang dengan nomor telepon yaitu 021 5312 5555. Oke, baiklah untuk dokter Cynthia, bisa sapa ayah bunda yang di rumah, silakan. Selamat pagi ayah bunda. Pada kesempatan ini saya sebagai dokter anak diundang untuk memberikan talk show tentang vaksinasi pada anak. Semoga selama 1 jam ini kita bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Wow, luar biasa sekali. Hari ini dokternya ceria ya. Ceria dong, harus lebih ceria lagi. Harus lebih ceria. Saya ada di rumah pokoknya yang mungkin sekarang sedang mengalami terkena penyakit begitu Bu ya, harus lebih semangat lagi menghadapinya dan supaya lekas sembuh begitu. Betul. Dan yang pasti hari ini kita akan memberikan semua solusi untuk Anda nih pastinya ya. Dan mungkin sekarang kita membahas nih dokter, yaitu pentingnya vaksinasi bagi anak gitu kan. Nah sebenarnya apa sih itu ya? Ya, vaksin tahu nggak sih Ari? Vaksin? Iya, ngerti nggak sih? Saya belum ngerti ya. Belum ngerti ya, kita tanya ya sama dokter. Langsung, ya. Vaksin apa sih sebenarnya dokter? Jadi pengertian vaksin itu sebenarnya vaksin itu suatu produk. Nah, produk dari bakteri atau virus yang sudah dilemahkan atau ada yang sudah dimatikan, inaktif kita bilang. Oh, jadi itu berupa bakteri gitu ya? Iya, bakterinya bisa sebagian bakteri, bisa cuma seperti subunit dari bakteri itu, atau bisa produk yang dikeluarkan bakteri itu, misalnya toksinnya. Tapi semua itu sudah dilemahkan atau dimatikan, di mana tidak akan menimbulkan penyakit, tidak akan menimbulkan sakit bila disuntikan pada si kecil. Oh gitu. Tapi malah membunuh bakteri juga yang ada di dalam tubuh kita gitu dok ya? Nah, jadi vaksin itu kan tadi produknya. Kalau kita vaksinasi artinya kita melakukan vaksin. Menyuntik, bisa disuntikan, bisa ditetes kayak polio, ditetes. Dengan memberikan yang tadi itu bakteri sudah dilemahkan, itu akan menginjus tubuh si kecil untuk memproduksi namanya antibodi kekebalan. Nah, antibodinya ini yang setelah dilakukan vaksin yang sesuai dengan jadwal, diharapkan antibodinya akan siap. Jadi begitu ada penyakit yang memang datang, misalnya campak, si kecil tidak akan terkena, atau bila terkena pun akan ringan, tidak berat. Gitu. Jadi mempersiapkan supaya sudah dikenali nih. Jadi begitu penyakitnya langsung datang, tubuh kita udah siap. Jadi memang seperti tubuh si kecilnya sudah ada benteng gitu ya, dari penyakit-penyakit yang masuk gitu. Nah, kira-kira seberapa penting sih dok nih masalah vaksinasi ini untuk anak-anak? Sangat penting sebenarnya, karena vaksin itu kan tadi seperti dibilang kan lebih baik mencegah. Ini kan sebenarnya termasuk preventif, tapi yang spesifik. Jadi misalnya saat ini kan mungkin dengan bertambahnya kemajuan, keluarga sekarang sudah tahu pentingnya kebersihan, pentingnya nutrisi, tapi itu sebenarnya untuk preventif yang tidak spesifik. Sedangkan kalau vaksin ini tadi seperti saya bilang, misalnya bakterinya bakteri campak misalnya yang paling ini ya, virus campak, itu tidak bisa dicegah dengan nutrisi, tidak bisa dicegah dengan kebersihan yang baik. Tapi begitu campak, dan campak resikonya tetap masih ada karena belum hilang. Vaksin ini bisa mengurangi, untuk individunya bisa mengurangi atau anaknya jadi tidak terkena kalau misalnya ada virusnya. Tapi sebenarnya vaksinasi juga penting secara global karena dia melindungi lingkungan. Semakin banyak yang divaksinasi, resiko penularan itu kan semakin sedikit. Semakin sedikit, betul. Berarti memang benar-benar sangat mencegah sekali ya. Sangat mencegah sekali. Tapi kalau ada yang bilang katanya ada perbedaan antara vaksin dan juga imunisasi, apakah ini benar? Nah, sebenarnya vaksinasi dan imunisasi sering
bertukar-tukar. Betul. Ada yang bilang vaksinasi, ada yang bilang imunisasi. Kalau orang awam kan Iya, belum ngerti seperti iya. itu. Pengertian dasarnya sebenarnya berbeda. Hmm. Jadi kalau vaksinasi itu tadi yang saya bilang, produk dari bakteri yang dilemahkan. Jadi kita menyuntikkan itu, tubuh akan membuat sendiri kekebalan seperti yang tadi, kekebalannya. Karena kan ada yang benda asing yang masuk, Betul. dia membentuk kekebalan. Jadi kekebalannya secara tubuh sendiri, kekebalan aktif, kita bilangnya imunisasi aktif. Sedangkan kalau imunisasi itu sebenarnya proses yang terjadi setelah ada bakteri yang tadi masuk. Ya. Jadi kita membentuk antibodi. Nah itu antibodi itu namanya sebenarnya imunisasi pasif. Jadi vaksinasi itu sebenarnya kita memberikan vaksinasi, prosesnya nanti dia akan menjadi kekebalan itu imunisasi sebenarnya. Tapi secara umum kalau dipergunakan bergantian sebenarnya tidak terlalu berbeda sih. Hampir sama lah. Hampir Ya. sama, bisa lah Bisa digunakan ya. bergantian. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat nih antibody dengan antibiotik bedanya apa sih dok sebenarnya? Ada bedanya nggak sih itu sebenarnya? Beda. Beda jauh ya? Beda jauh. Oke. Walaupun mirip ya. Mirip ya. Tapi kalau dia Sepertinya memang antivirus dok. Iya. kalau dia anti pecah gitu. Iya. Tapi gimana? Oke, nah Kalau antibiotik sebenarnya itu kan obat. 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 Ya, Nah, jadi Tapi bakteri fungsinya sama, bukan dok? Beda? enggak. Jadi kalau misalnya antibodi itu tubuh kita, misalnya ada tadi kuman masuk, kita kan mengenali, tubuh kita kan pintar. Ada sel darah merah, sel darah putih. Sel darah putih itu tahu, oh ini bukan bagian dari saya nih. Saya harus dimakan gitu ceritanya. Nah, itu salah satu tugasnya si sel darah putih. Oke. Tapi tubuh kita juga nggak lupa kalau misalnya ini sekali dia kenal, dia akan buat namanya limfosit memory. Jadi dia akan ingat terus nih. Nah, Ketika dia masuk, begitu aja, diingat gitu ya? masuk ingat. Jadi antibodinya makin lama makin tinggi. Kalau antibiotik adalah begitu kita udah sakit, diduga penyebabnya bakteri, kita perlu obatnya. Obatnya biasanya namanya antibiotik. Seperti Beda. itu. Tapi kalau sendiri vaksin sendiri itu dok, kalau misalkan kita sudah mengkonsumsi nih terhadap buah hati kita, itu kekebalannya berapa lama ya dok? Atau mungkin ada lamanya atau Ya. emang gimana? Jangka waktu ya? Jangka waktunya. makanya kita punya jadwal imunisasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ada jadwal imunisasi. Oke. Ada beberapa macam vaksin yang perlu diberikan secara berkala. Tujuan umumnya sebenarnya sama untuk mendapatkan kekebalan yang optimal dan bertahan lama. Seperti misalnya hepatitis A. Hepatitis A itu diberikan 2 kali. Setelah misalnya 6-12 bulan, itu diharapkan bisa efek proteksinya bisa sampai 10 tahun. Oh, sampai 10 tahun ya? Iya. Berarti lama jangka waktunya ya? Ya. Itu mulai dari umur berapa dok ya? Ada diberikan? Minimal gitu. vaksinasi bisa diberikan mulai dari bayi baru lahir. Baru lahir. Tapi ada jenis-jenisnya. Oh, ada Yang jenisnya. diberikan bayi baru lahir adalah hepatitis B biasanya. Oh. Nah, karena itu Alasan juga apa tuh, dok, ya? hepatitis B karena Indonesia termasuk negara yang endemik sedang ketinggi akan infeksi hepatitis B. Jadi diharapkan dengan kita memberikan dalam usia 0 hari 12 jam pertama itu akan memutus rantai infeksi, risiko infeksi ke bayi. Dimana kalau bayi kena risikonya lebih tinggi, bisa jadi nanti kanker hepar. Karena kan hepatitis B kan kronik ya. Kronik ya. Tuh, jadi emang harus diberikan ada tapi ya itu ya tadi jangka waktunya juga ada. Betul. Jadwalnya ada. Ada jadwal juga ada di sini. Nah, pemirsa di rumah tuh kan ya. Ternyata imunisasi ini sangat penting sekali gitu ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Benar Oke, sekali. Ari dan juga dokter kita akan membahas ini setelah jeda berikut ini. Jangan kemana, tetap di Keluarga Sehat.